Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi usaha ya. Kita mulai dari pengertian usaha mekanik. Jadi di dalam fisika itu ada usaha mekanik, ada usaha termodinamik ya. Nah, fokus kita membahas tentang usaha mekanik dulu. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Usaha mekanik itu adalah besarnya energi yang dipindahkan saat mengubah posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir dengan menggunakan gaya, ya. Secara matematis, persamaan usaha mekanik dituliskan dengan F dot S ya. Jadi F di sini ada tanda panah menunjukkan dia besaran vektor ya. F-nya itu gaya. S-nya di situ adalah perpindahan juga vektor. Tetapi ternyata usaha di sini itu adalah besaran skalar. Kenapa? Karena perkalian yang digunakan di sini adalah perkalian dot ya. Kalau di matematika atau di fisika materi vektor itu dijelaskan ada dua jenis perkalian dot product sama cross product ya. Nah, ini penggunaannya adalah dot. Jadi kalau ada dua buah vektor dikalikan dengan dot, maka hasilnya adalah besaran skalar ya. Jadi usaha termasuk dalam besaran skalar. Satuannya joule ya. Atau bentuk lainnya dituliskan dalam F dikali S dikali dengan cos theta. Jadi hasil dari F dot S ya, dua buah vektor yang dikalikan dot, hasilnya adalah mutlak dari F-nya dikali dengan mutlak dari perpindahannya dikali dengan cos theta. Nah, yang akan sering kita pakai adalah persamaan yang di bawah ini, Fs cos theta. Ya, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahannya. Contoh, biar lebih mudah di sini. Misalkan kita punya sebuah kotak. Kotak ini mau kita pindahkan sejauh S ke arah kanan ya. Nah, ada gaya apa saja pada kotak ini? Misalkan di sini kita kasih gaya dorong ya, gaya F. Kemudian karena bidangnya kasar, misalkan muncul yang namanya gaya gesek. Kemudian kotak itu memiliki massa, pasti punya yang namanya gaya berat dan gaya normal. Lalu pertanyaannya adalah berapa usaha total untuk memindahkan kotak dari kiri ke kanan atau sejauh S ya. Oke. Maka kita hitung satu persatu. Usaha oleh gaya F berarti gayanya adalah F, perpindahannya adalah S dikali dengan cos 0. Loh, kenapa cos 0? Karena kalau kalian perhatikan di sini S-nya itu ke arah kanan. F-nya juga ke arah kanan. Ini sejajar dan searah. Berarti sudut yang dibentuk adalah 0 derajat. Nah, ya, berarti cos 0 nanti nilainya sama dengan 1. Oke. Nah, sementara kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung usaha oleh gaya gesek, berarti gaya gesek dikali perpindahannya dikali dengan cos 180. Loh, kenapa kok cos 180? Karena gaya geseknya berarah ke kiri, berlawanan arah dengan S-nya. Ya, berarti di sini kan membentuk sudut 180. Cos 180 itu nilainya adalah negatif 1 ya. Nah, ini syarat cos 180 sejajar dan berlawanan arah. Paham ya? Kemudian usaha oleh gaya normal, berarti gaya normalnya kali perpindahan kali cos 90. Kenapa kok 90? Karena tegak lurus. Jadi N itu arahnya ke sana. Jadi dia membentuk sudut berapa derajat? 90 derajat terhadap perpindahannya ya. Cos 90 itu nilainya 0. Sehingga usaha oleh gaya yang tegak lurus terhadap perpindahannya tidak perlu kita hitung. Yang dihitung hanya yang sejajar, baik itu searah maupun yang berlawanan ya. Termasuk juga usaha oleh gaya berat di sini. Gaya beratnya ke arah bawah, perpindahannya ke arah kanan, sudutnya 90, pasti di sini usahanya sama dengan 0 ya. Nah, lalu nanti dijumlahkan usaha totalnya berapa gitu ya. Oke, contoh kedua, misalkan sama di sini ada sebuah kotak ditarik dengan gaya F.
membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal ya. Maka persamaannya seperti apa? Usaha oleh gaya F ini. Misalkan tidak ada gaya gesek ya. Kalau gaya berat, gaya normal pasti ada, tapi kan nilainya 0, maka tidak perlu kita hitung ya. Hanya ada gaya F ini saja. Ya kita gambarkan lagi. F-nya itu ke arah sana. S-nya di sini ke arah kanan. Di sini dia membentuk sudut theta sebesar 30 derajat. Ya sudah langsung, berarti gayanya adalah F, perpindahannya adalah S, cos-nya cos 30 ya. Nah, hati-hati kalau misalkan nanti di soal sudutnya itu ada di sebelah sini 30 derajatnya. Nah, maka sebenarnya yang dipakai adalah yang sebelah sini ya, 60 yang dipakai. Nah, jadi ini tadi F-nya, ini adalah S-nya. Ya, maka yang dipakai theta-nya adalah yang 60 derajat, bukan yang 30. Ya, pokoknya yang mengapit. Itu konsep theta. Lalu yang ketiga adalah grafik usaha ya. Nah, grafik terkait gaya dan perpindahan itu ada dua macam ya. Untuk kasus gaya konstan dan yang kedua adalah gaya tidak konstan ya. Nah, perhatikan di sini untuk gaya konstan F dan S, F-nya itu terhadap sumbu Y ya, S-nya perpindahannya terhadap sumbu X. Lihat di sini dia berbentuk persegi panjang. Maka konsep usaha pada grafik itu sama dengan luas di bawah grafiknya ya. Karena di sini berbentuk persegi panjang, ya langsung usaha sama dengan luas dari persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5, berarti dapat hasil 50 Joule. Bagaimana kalau gayanya tidak konstan seperti pada gambar 2 ini ya. Nah, perhatikan di sini gayanya berubah dari 2 Newton berubah menjadi 5 Newton sehingga benda berpindah sejauh 6 meter. Sama juga menggunakan luas di bawah grafik. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini grafiknya, luasan grafiknya membentuk bangun trapesium. Nah, luasnya trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar A plus B dibagi 2 dikali dengan tinggi. Sisi sejajar itu sebelah mana? Ini ya, sisi sejajarnya berarti 2 ditambah 5 dibagi 2, tingginya yang ini. Ini tinggi ya. Tingginya adalah 6. Oke, kalau dihitung 6 bagi 2 3, 3 kali 7 21 Joule ya. Oke, contoh soal lain misalkan seperti pada gambar nomor 3. Nah, grafiknya yang warna merah ya. Nah, kalau kita amati di sini, kita bagi daerahnya menjadi 2 bagian. Bagian 1 berbentuk segitiga, bagian yang kedua yang warna kuning itu berbentuk trapesium. Maka usaha total dari grafik ini tinggal jumlahkan saja luasnya segitiga ditambah dengan luas trapesium. Berarti setengah kali alas kali tinggi ditambah jumlah sisi yang sejajar bagi 2 kali tinggi. Setengah. Nah, lihat di sini alasnya 3 ya. Tingginya 10. 10 bagi 2, 5. 5 kali 3, 15. Oke, sekarang sisi yang sejajar di sini 10 ditambah 2 dibagi 2, tingginya ini ya. 5 kurangi 3, 2. 2-nya dicoret, dapat hasil 12. 15 tambah 12, dapat hasil 27 Joule. Paham ya? Itu untuk gaya yang tidak konstan. Nah, untuk gaya tidak konstan, sebenarnya cara lain bisa menggunakan konsep integral. Asalkan persamaan fungsi posisinya itu diketahui ya, fungsi dari gayanya diketahui. Contoh misalkan seperti ini. Ini F, ini S ya. Lalu grafiknya itu begini. Nah, ya. Oke, ini batasnya misalkan yang diarsir tentunya ini. Maka kalian tidak bisa menggunakan luas segitiga ya. Nah, cara penyelesaiannya kalau ada soal seperti ini,
adalah konsep integral ya. Integral dari f sebagai fungsi perpindahan ds ya. Nah, itu akan dipelajari lebih lanjut konsep integral di matematikanya ya. Untuk di kalian cukup sampai di sini saja dulu. Oke.